tadi ada 3 gelombang masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu di abad pertama lewat kerajaan Sriwijaya, betul Ustaz? Yeah. Lalu yang kedua yaitu gelombang yang dibawa oleh para habaib dari beliau yang bernama Alawi bin Ubaidillah bin Isa. Bin Dan Ahmad yang bin ketiga yaitu di zaman perang salib. Nah, terus ada pertanyaan ini Ustaz. Lalu Wali Songo. Nah, Wali Songo ini kira-kira masuk gelombang yang keberapa Ustaz? Ini subjektif saya memasukkan beliau-beliau ini pada gelombang keempat, masifikasi dakwah oleh para ulama. Jadi Wali Songo ini mungkin kaprahnya kita orang Jawa menyebut demikian. Dokumen yang tua tentang Wali Songo itu adalah serat Wali Sana atau serat babat cariyosipun para wali ing tanah Jawa. Itu ditulis oleh cucunya Sunan Giri, menceritakan kiprah kakeknya dan generasi sezamannya. Jadi kalau ada yang mengatakan Wali Songo itu fiktif, kurang jauh mainnya. Karena dokumen ini sampai sekarang sangat tersedia dan otentik, ya. Naskah dari Giri disebut sebagai naskah dari Giri, yaitu serat Wali Sana atau serat babat cariyosipun para wali. Dokumen yang lebih tua adalah Keropak Ferrara. Di Museum Ferrara di Italia ditemukan satu keropak. Keropak itu lembaran-lembaran lontara. Atau orang Jawa menyebut rontal. Ron itu daun, tal itu pohon tal. Pohon semacam palem-paleman, sejenis dengan kolang-kaling ya. Ya, seperti itu yang kemudian digunakan daunnya itu bisa untuk menulis. Nulisnya bukan pakai pena dan tinta, tapi pakai pisau gurat. Kalau nulisnya itu pakai pisau digurat. Kemudian nanti kalau sudah biasanya supaya lebih jelas dibaca, itu bubuk areng dioleskan. Ditiup, maka bagian yang digurat tadi ketutupan bubuk areng sehingga bisa dibaca dengan jelas. Itu yang disebut sebagai Keropak Ferrara. Kok bisa sampai ke Ferrara Italia? Ya memang banyak pengelana asal Italia pada abad ke-15 dan 16 yang sampai ke Jawa, termasuk misalnya Antonio Pigafetta dan lain sebagainya. Dan inilah mungkin yang membawanya ke sana. Keropak Ferrara itu isinya apa ternyata? Catatan notulensi pengajian yang disampaikan Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Di zaman itu muridnya Maulana Malik Ibrahim sudah ada yang sempat untuk nyatat notulensi pengajiannya Maulana Malik Ibrahim. Kalau sekarang kan cuma direkam. Dua ditulis. Dokumen berikutnya yang tua adalah Headbook van Bonang. Headbook van Bonang ini dirampas oleh Cornelis de Houtman ketika mendarat di Tuban. Setelah dari Banten, dia mendarat di Tuban tahun 1596. Dia menemukan di rumah Adipati Tuban ada naskah tebal 2 jilid. Dia rampas, dia bawa ke negeri Belanda. Naskahnya sampai ke Belanda, Cornelis de Houtman cuma sampai Aceh, mati di Aceh karena tanding duel di atas kapal dengan Laksamana Malahayati. Dadanya ditikam dengan rencong oleh Laksamana Malahayati. Jadi ini yang tidak diajarkan di sejarah sekolah kita. Kita cuma diberitahu Cornelis de Houtman memimpin 4 kapal untuk membawa rempah-rempah gitu ya. Padahal nanti pulangnya itu ada ceritanya. Dia tuh nggak sampai Belanda. Dari 4 kapal yang berangkat, itu cuma 2 kapal yang pulang ke negeri Belanda dengan membawa lada, pala, dan cengkeh. Tapi hasil penjualan 2 kapal berisi lada, pala, dan cengkeh itu dibentuklah VOC, Verenigde Oost Industrie Company, yang dengan hasil penjualan itu, Pak, bisa beli 40 kapal dan menggaji awaknya. Hasil jual 2 kapal, isi 2 kapal rempah-rempah, bisa beli 40 kapal. Karena isinya lada, pala, cengkeh itu. Karena di tahun puncak harga mahal di Eropa itu
Rempah-rempah itu 1480. Tercatat di Lisbon 1480 itu 1 gram lada ditukar 2 gram emas. 1 gram lada ditukar 2 gram emas. Berarti ladanya itu 1 gram 2 juta rupiah. Kok kita pengen balik ke zaman itu jualan lada aja ya? Kenapa? Kenapa? Kalau emas kan nggak usah dikurs setiap zaman stabil. Oke. Jadi kita itu enak ngitungnya kalau emas. Gitu. Nah, di zaman itu kenapa kok harga di Eropa sangat mahal? 1453 Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Pada zaman itu pusat pasar rempah-rempah dunia di Konstantinopel. Sebelum Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, semua rempah itu ngalirnya ke Konstantinopel. Sampai sekarang di Konstantinopel, di Istanbul ada yang namanya Misir Sarsise, artinya pasar rempah-rempah. Kalau nanti ke Istanbul, kunjungi pasar rempah-rempah, lihat rempah-rempahnya. Itu pasar rempah-rempah terbesar di dunia pada zaman itu. Yang kulaan ke situ pedagang Genoa dan Venesia. Genoa dan Venesia, negara-negara kota di Italia zaman itu. Diangkut ke Eropa, dijual yang untung besar. Genoa dan Venesia pada zamannya negara-negara termakmur di Italia. Pada saat Muhammad Al-Fatih hendak menaklukkan Konstantinopel, pedagang Genoa dan Venesia ini habis-habisan membantu Kekaisaran Bizantium. Karena mereka ingin mengamankan suplai rempah-rempahnya itu. Habis-habisan bantu. Muhammad Al-Fatih marah sama mereka. Begitu berhasil menguasai Konstantinopel, maka pasar rempah-rempah Istanbul ditutup untuk semua pedagang Genoa dan Venesia. Akibatnya, harga rempah-rempah di Eropa melambung tinggi, naik. Puncaknya itu catatannya tahun 1480, 1 gram lada, 2 gram emas. Itulah yang membuat pertama-tama Spanyol dan Portugis berlomba-lomba mencari negeri asal rempah-rempah karena sudah tidak bisa kulaan ke Istanbul. Guyonan kecil, jadi rupanya kita ini dijajah gara-gara Muhammad Al-Fatih. Ya, dia yang nggak tahu konsekuensi dari perbuatannya, dia nggak tahu. Dia nggak salah karena dia nggak tahu. Tetapi secara efek domino itulah yang terjadi. Muhammad Al-Fatih nutup pasar rempah, Eropa rempah-rempah mahal, akhirnya Spanyol dan Portugis berlomba-lomba cari negeri asal rempah-rempah dan jadilah mereka penjajah. Itu ya. Kronologinya begitu. Makanya Muhammad Al-Fatih tetap manusia, jangan dipuja terlalu berlebihan gitu. Itu ya gitu ya. Jadi ini cerita tentang kenapa kita kemudian berjaya pada zaman itu dengan jalur rempah-rempah tadi. Nah, kembali kepada soal Wali Songo ini, Handbook Van Bonang tadi ya, saya mau cerita Handbook Van Bonang itu ada 2 naskah. Naskah A isinya notulensi pengajiannya Sunan Bonang. Naskah B isinya mirip dengan yang ada di serat Babat Walisana, yaitu isinya adalah notulensi musyawarah para wali di Masjid Demak setiap malam Jumat Kliwon. Belanda setelah menjajah Indonesia menebarkan isu tentang Jumat Kliwon, malam keramat, malam ngeri, malam angker. Padahal dulu malam Jumat Kliwon yang itu tadi malam. Oh iya, tadi malam. Adalah malam musyawarah para wali di Masjid Demak. Kumpul setiap 35 hari sekali. Para wali itu untuk melaporkan hasil dakwah, mengevaluasi, dan lain sebagainya. Itu musyawarahnya tiap 35 hari sekali. Dan isinya salah satu pembahasannya di Handbook Van Bonang Jilid B yang sama dengan di serat Babat Walisana adalah membahas aliran-aliran menyimpang dan Syekh Siti Jenar. Itu ada di naskah Handbook Van Bonang B yang sama dengan naskah serat Babat Walisana. Ini tentang bukti sejarah keberadaan Wali Songo. Tadi saya sudah menyinggung bersama beliau di obrolan 2017 kami diundang oleh Kedutaan Besar Azerbaijan
Kedutaan Besar Azerbaijan presentasi tentang asal-usul Maulana Malik Ibrahim. Mereka mengajukan bukti-bukti sejarah untuk menyebut Maulana Malik Ibrahim asalnya dari Azerbaijan. Di sebuah provinsi yang namanya Kashan. Dulu, ketika kita membaca nisannya Maulana Malik Ibrahim, memang ada kalimat Al-Kasani yang berasal dari Kashan. Al-Farisi. Nah, Kashan itu pada zaman itu masuk wilayah Persia. Tapi sekarang provinsi Kashan tidak masuk Iran, tetapi masuk ke wilayah Azerbaijan. Diceritakan di situ perjalanannya Malik Ibrahim dari Azerbaijan, kemudian pergi ke Mesir, belajar di Al-Azhar. Di perpustakaan Al-Azhar ketemu dengan sebuah buku, judulnya Ar-Rihlah, penulisnya Ibnu Batutah. Di situ Ibnu Batutah menulis bahwa di sebuah negeri yang terletak di sebelah timur, ada kerajaan Islam besar bermadzhab Syafi'i, namanya kerajaan Sumotroh. Dia itu mau nulis samudra. Samudra Pasai itu dia tulis pakai huruf sin, wawu, mem, po, ro, tak marbutoh. Sumotroh. Samudra dia tulis Sumotroh. Itulah yang nanti kemudian kita sebut untuk menyebut seluruh pulaunya. Namanya Sumatera. Asalnya itu samudra, ditulis Sumotroh, lalu menjadi Sumatera. Gitu. Itu dari kitabnya Ibnu Batutah. Ibnu Batutah cerita, tetapi di sebelah timur negara Samudra Pasai ini ada kerajaan besar, maksudnya Majapahit, yang masih banyak penduduknya bukanlah Muslim. Mereka menyembah dewa-dewa yang sangat banyak. Maulana Malik Ibrahim ini orang suka tantangan, baca itu langsung bismillah, mangkat bro. Berang-berang bawa tongkat, berangkat, gitu kan. Dia langsung numpang kapal-kapal dagang yang berlayar ke arah timur, sampailah kemudian dia di Pasai. Dari Pasai dia bertanya, kemana saya harus menuju untuk berdakwah? Pergilah ke Majapahit. Apa pelabuhan utama di Majapahit? Bisa pilih mendarat di Tuban atau di Gresik. Maka dia kemudian menumpang kapal mendaratnya di Gresik. Tahun 1402 dia tiba di Jawa. Maulana Malik Ibrahim di Jawa menemukan sebuah kerajaan yang sedang perang saudara. Namanya Perang Paregreg antara Wikramawardhana, menantu Maharaja Hayam Wuruk, dengan putra Hayam Wuruk dari Selir yang bernama Bre Wirabumi. Wikramawardhana istananya ada di barat, maksudnya di Mojokerto. Bre Wirabumi istananya ada di timur, yakni Blambangan, maksudnya Banyuwangi. Jadi perangnya dulu antara Mojokerto versus Banyuwangi. Maka kita tahu daerah di antara Mojokerto dan Banyuwangi itu medan perang yang sangat dahsyat. Maulana Malik Ibrahim menemukan rakyat banyak ketakutan, lari ke gunung-gunung, sawah-sawah ditinggalkan, ladang-ladang terbengkalai, sehingga Majapahit mengalami krisis pangan. Maka Maulana Malik Ibrahim pertama-tama yang dibangun bukan pesantren, tetapi bendungan, saluran irigasi, dan nyetak sawah yang bisa panen 2 kali setahun. Menjawab persoalan masyarakat. Lama-lama orang bergabung. Kenapa? Kiai Agus Sunyoto punya penjelasan. Sejak dulu orang Jawa memuliakan para ulama dari berbagai agama. Kiai Agus Sunyoto ini menolak teori yang mengatakan sebelum Hindu dan Buddha masuk, orang di Nusantara itu animisme, dinamisme. Kata beliau bukan. Orang Jawa khususnya itu sudah punya agama, agamanya monoteis, namanya Kapitayan. Yang disembah itu namanya Hyang. Hyang itu adalah zat yang tidak bisa disebut namanya. Karena maha mutlak, maha agung, maha mulia. Maka ibadah kepada Hyang disebut sebagai sembahyang. Sampai sekarang kita menggunakan kata itu untuk
mewakili sholat dan lain sebagainya. Itu sembahyang, agama namanya kapitayan, dan itu monoteis. Kalau menurut Profesor Agus Sunyoto, itulah agama dari nabi-nabi terdahulu yang masih lestari sebelum datangnya Hindu dan Buddha. Nah, begitu datang Hindu Buddha, dulu kapitayan punya pemuka agama. Hindu Buddha juga pemuka agama. Itu menempati struktur sosial tertinggi di tengah masyarakat Jawa. Maka ketika Maulana Malik Ibrahim datang dan dia adalah ulama, orang Majapahit mengenalnya sebagai niku Brahmono Selam. Brahmono Selam. Brahmana artinya pemuka agama, Selam artinya Islam. Maka kedudukannya di tengah masyarakat sangat dihormati, lebih dari raja. Karena struktur dalam masyarakat Hindu, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Brahmana bahkan lebih tinggi daripada Ksatria, daripada raja. Dimuliakanlah beliau, beliau dawuh, semua derek. Kanjeng Maulana siap, sami'na wa atokna. Maka kemudian berduyun-duyun masyarakat membantu beliau. Dalam salah satu versi riwayat, Maulana Malik Ibrahim bukan cuma ngajari bertanam, tetapi dia pandai memanfaatkan situasi. Di tahun 1408, 12, 18, ada 3 kali naga-naga raksasa muncul di perairan Tuban. Apa itu naga-naga raksasa? Kapal-kapal Laksamana Cheng-ho. Kapal terbesarnya Laksamana Cheng-ho itu, kalau Santa Maria, kapal terbesarnya Columbus dijadikan Lego, main Lego. Maka untuk membentuk satu kapal Laksamana Cheng-ho diperlukan 48 buah kapalnya Columbus. Satu kapalnya Cheng-ho seukuran dengan 48 kali kapalnya Columbus yang paling besar. Kita bisa bayangkan ya, armada harta karun dinasti Ming namanya kan, datang ke Jawa. Sekretarisnya Cheng-ho namanya Ma Huan. Pada masa dinasti Ming, marga Ma artinya Muhammad. Jadi namanya Muhammad Huan. Muslim taat, soleh, alim. Ketika Ma Huan ada di Tuban, Maulana Malik Ibrahim nemui ngelobi. Mas bro, saya muslim, kamu juga muslim toh. Mbok saya dibantu dakwahnya mas bro. Gimana? Saya ini lagi nyetak sawah. Sampean kan di sini bawa pasukan banyak yang dari Yunan. Yunan itu Cina Selatan, taninya juga tani sawah. Jadi kalau Cina Utara taninya gandum, Cina Selatan taninya sawah. Ini orang Cina Selatan. Mbok saya dibantu nyawah di sini, nyetak sawah. Berapa pasukan yang dibutuhkan? Enggak usah banyak-banyak. Kirimi saya 3.000 orang untuk bantu saya nyetak sawah. Namanya tentara bantu pasti satset dasdes. Dulu ada ABRI masuk desa. Ini tentara dinasti Ming masuk ke Jawa. Maka jadilah sawah-sawah membentang dari Tuban sampai Gresik. Semuanya di bawah binaan Maulana Malik Ibrahim. Perhatikan di nisan Maulana Malik Ibrahim ada kalimat Sri Rakian Tani Babela. Sri Rakian itu berarti seorang yang memiliki keahlian yang sangat pakar di bidangnya. Tani berarti pertanian. Babela itu diinterpretasikan asalnya dari Babylon, dari Irak. Babil. Beliau ahli pertanian yang asalnya dari Timur Tengah. Dan beliau diberi gelar oleh Maharani Suhita, putrinya Wikramawardhana yang kemudian naik tahta, sebagai Wong Agung Majapahit. Inilah dasar dakwah menjawab persoalan masyarakat. Loh kok akhirnya jadi berdakwah Islam? Lama-lama orang-orang yang ikut Maulana Malik Ibrahim itu tanya, Kanjeng Maulana, kenapa kok tiap pagi, siang, sore, petang, malam, jengkang-jengking madhep ke barat? Sholat maksudnya. Itu namanya sembahyang. Menyembah Gusti Allah. Mbok kami diajari. Maka mulailah dakwah itu. Pada masa Maulana Malik Ibrahim berkiprah, ada seorang ulama yang berkelana. Namanya Sayyid Hussein Jamaluddin Al-Akbar alias Syekh Jumadil Kubro. Jalur lain keulamaan inilah yang kemudian memiliki putra namanya Syekh Ibrahim Asmara. Kiai Ahmad Basur sangat semangat teliti tentang Sayyid Jumadil Kubro ini.
Karena catatan tentang Syed Hussein Jamaluddin Akbar alias Syekh Jumadil Kubro itu ada di catatan kerajaan Campa, kerajaan Siam, kerajaan Benggala, kerajaan Pasai, Maluku, Ternate, Tidore, Lombok, Bali, dan Sulawesi Selatan. Jejak dakwahnya Jamaluddin Akbar alias Jumadil Kubro ini sampai ke begitu banyak wilayah. Dia punya anak namanya Syekh Ibrahim Asmoro. Babat Tanah Jawa masih mengatakan namanya Ibrahim Asmoro Kandi yang diinterpretasi sebagai Ibrahim As-Samarkandi. Kata As-Samarkandi menunjukkan asalnya dari Samarkand, Uzbekistan. Dia punya anak yang satu, karena Ibrahim Asmoro ini menikah dengan putri kerajaan Campa. Dia punya anak, satu namanya Maulana Ahmad Rahmatullah, satu namanya Maulana Ishak Habibullah, satu lagi seorang putri. Maulana Ahmad Rahmatullah punya bibi putri Campa juga yang menjadi Ratu Majapahit namanya Ratu Dwarawati. Datanglah dia ke Jawa menemui bibinya. Jadi konon Ratu Dwarawati ini muslimah. Kok nikah dengan Raja Majapahit yang dalam babat disebut Brawijaya V? Kalau dalam penyesuaian dengan nama prasasti namanya Kertawijaya. Kok mau menikah dengan raja yang Hindu? Soal hukum nikahnya diperselisihkan, tapi hikmah pernikahannya tidak ada yang membantah. Ratu Dwarawati adalah pelindung dakwah di Majapahit. Kalau tidak ada beliau, Maulana Ahmad Rahmatullah nggak mungkin bisa masuk ke inner circle kerajaan Majapahit. Ahmad Rahmatullah datang pertama-tama bukan bikin pesantren juga, tapi bikin sekolah tata negara. Kenapa? Karena Majapahit kehilangan banyak dang acarya, para guru-guru negara yang gugur selama Perang Paregrek. Pangeran-pangeran, anak raja, anak punggawa, anak adipati, anak tumenggung, nggak ada yang ngajar. Maka Maulana Ahmad Rahmatullah menawarkan, saya akan menjadi guru mereka. Dibuatlah padepokannya di Ampel Denta di sini, di Surabaya, sehingga Ahmad Rahmatullah dikenal sebagai Sunan Ampel. Maulana Ishak, adiknya, mengembara ke timur. Mas, kamu dakwah di sana. Ini kan sana dulu yang perang sama situ, tapi tetap tak garap, gitu kan. Sana ternyata sedang ada wabah di Blambangan. Maka Maulana Ishak yang memang Allah karuniai ilmu kedokteran menyelesaikan wabah di Blambangan. Pakai social distancing, pakai macam-macam gitu ya. Waktu itu pakai masker mungkin. Sudah menyelesaikan wabah, bahkan menyembuhkan putri kerajaan, Dewi Sekardadu. Dinikahkan dengan putri kerajaan, tapi ternyata dengki tak dapat ditolak. Ada orang yang memfitnah beliau sehingga beliau harus pulang ke Pasai, kembali ke Pasai. Anaknya lahir diberi nama Raden Paku. Raden Paku ini akhirnya dilarung di laut atas perintah kakeknya dan atas hasutan para punggawa kerajaan. Ditemukan oleh Nyai Ageng Pinatih, seorang saudagar di Gresik, dan awak kapalnya yang namanya Abu Hurairah diberi nama Joko Samudra. Dirawat di Gresik, Joko Samudra dibesarkan karena dia harus belajar agama Islam, dikirim ke Ampel Denta. Dikirim ke Ampel Denta kan sebenarnya kepada uaknya. Dimat-matke kok ono miripe karo kene gitu kan. Akhirnya dia akrab dengan Makhdum Ibrahim dan Makhdum Qasim. Makhdum Ibrahim itu Sunan Bonang nantinya, Makhdum Qasim ini Sunan Derajat. Bertiga ini oleh Maulana Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel dikirim belajar ke Pasai, nanti kalau bisa bablas ke Mekah naik haji. Di Pasai ketemu dengan Maulana Ishak. Sekali lihat Maulana Ishak langsung ainul yakin, ini anakku. Maka disebut Maulana ainul yakin karena bapaknya langsung yakin ketika lihat pertama kali. Kamu anakku. Akhirnya ketemu bapaknya, dibekali tanah. Dah, nggak usah haji ke Mekah. Haji itu memang rukun, tetapi yang lebih urgent sekarang melihat keadaan kerajaan Majapahit, bantu dakwah uwakmu di Majapahit. Pulanglah mereka.
Maulana Ainul Yakin nyari tanah seperti yang dibawain bapaknya. Ketemulah ketika Sunan Ampel mengatakan, Maulana Malik Ibrahim sudah lama wafat di Gresik, kamu lanjutkan dakwahnya di sana. Dia ke Gresik, ketemu di Bukit Giri, tanah persis seperti yang diamanatkan bapaknya. Jadilah dia Sunan Giri, Raja Ulama, yang nanti akan disebut oleh seorang pengelana Portugis namanya Tome Pires sebagai pausnya Nusantara. Kalau di Eropa, raja-raja itu tidak sah kalau belum disahkan oleh Sri Paus di Vatikan. Di Nusantara, raja-raja itu merasa belum sah kalau belum disetujui pengangkatannya oleh Sunan Giri. Karena pada masa itu bahkan Sultan Zainal Abidin Syah dari Ternate cuti 4 tahun. Raja ambil cuti ya baru ini saya dengar. Jadi dia turun tahta selama 4 tahun, tahta diserahkan adiknya, pergi ke Giri belajar agama Islam. Pangeran Palembang, Pangeran Banjar, Pangeran dari Bulungan, Pangeran dari Lombok, Pangeran dari Selaparang, semuanya bergurunya ke Giri. Menjadilah Sunan Giri guru raja-raja Nusantara. Ada satu lagi ulama dari Baitul Maqdis, namanya Usman Haji. Sayyid Usman Haji ini ketika tiba di Jawa, direkomendasikan oleh Sunan Ampel untuk menjadi military trainer, pelatih militer. Ternyata sejak dulu yang pintar perang itu orang Palestina. Military trainer kerajaan Majapahit. Dia kemudian dikenal sebagai karena suka menutup wajahnya Sunan Ngudung. Sunan Ngudung ini keberadaannya terkonfirmasi dengan serat sejarah dalam Waturenggong, kerajaan Gel-Gel di Karangasem, Bali. Diceritakan di situ, Raja Bali mengirim utusan menghadap ke Majapahit sebagai raja bawahan. Ketika pulang, Raja Kresna Kepakisan ini diberi anugerah 100 orang prajurit terbaik Majapahit. 100 orang prajurit Majapahit yang dibawa ke Bali ini semuanya nyama selam. Nyama artinya saudara, selam artinya Islam. Dan semuanya adalah murid dari seorang guru ketentaraan yang sangat hebat, namanya Sunan Ngudung alias Usman Haji. Usman Haji punya anak namanya Ja'far Shodiq. Ikut ke sini masih kecil. Ketika dia berguru ke Ampel, kemudian diberi tugas untuk berdakwah di Pantai Utara. Dakwahnya sangat simpatik. Tahu masyarakat Pantai Utara memuliakan sapi? Satu hari dia beli sapi yang paling besar, sapi juara. Diikat di depan rumah. Orang kan pengen tahu, ini mau ngapain ini? Ja'far Shodiq ini mau ngapain ini? Jangan-jangan dia mau nyembelih sapi, mau menghinakan kita. Semakin banyak orang berkumpul, semakin siang. Keluarlah beliau. Sugeng enjang sederek-sederek. Pasti sederek bertanya, kenapa saya mengikat sapi di depan rumah? Sederek, saya beragama Hindu, saya beragama Islam. Tapi kita sama-sama menghormati sapi. Karena di dalam Al-Quranul Karim, kitab suci kami, surat yang paling panjang namanya surat sapi. Al-Baqarah. Adapun cerita sapi dalam Al-Quran itu begini. Lalu dia mulai cerita tentang kisah sapi dalam Quran. Tepat pada saat ujung cerita paling bikin penasaran, endingnya, dia hentikan cerita. Ceritanya sudah siang, ini sampai di sini dulu, kita lanjutkan besok. Hari berikutnya makin banyak yang datang, makin banyak yang datang. Akhirnya berduyun-duyunlah penduduk ini masuk Islam. Dia kangen sama tanah kelahiran. Di tanah kelahirannya ada namanya Masjid Suci ketiga umat Islam, namanya Masjid Al-Aqsa. Maka dia bangun masjid bersama masyarakat, diberi nama Masjid Al-Aqsa. Dikasih menara, diminta bangun menara, warganya taunya bikin candi. Maka menaranya mirip candi meskipun itu menara masjid. Kota itu lalu dia namai dengan kota kelahirannya. Kota kelahirannya pada masa itu dikenal sebagai Al-Quds. Cuma karena Al-Quds itu lidah orang Jawa agak susah, pakai kof nyekelo, maka kemudian disebut sebagai Kudus.
Itulah monumen persaudaraan Indonesia-Palestina berusia 500 tahun. Luar biasa. Wali-wali yang datang berikutnya makin progresif. Ada yang produk lokal, namanya Raden Said Putra Adipati Wilwatikta di Tuban yang kemudian dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Tapi dia berguru kepada seorang ulama besar. Ulama besar ini ceritanya juga lucu. Raja Pajajaran punya putra namanya Pangeran Walangsungsang. Pangeran Walangsungsang punya adik namanya Nyimas Rara Santang. Kalau di sinetron ditambahi bid'ah, adik lagi namanya Raden Kian Santang. Tapi yang tercatat dalam sejarah dua nama ini, Pangeran Walangsungsang dan Nyimas Rara Santang. Mereka masuk Islam, berguru kepada seorang ulama besar di Kerawang namanya Syekh Kuro. Lalu berangkat haji ke Mekah. Waktu haji di Mekah ketemu seorang syarif, namanya Syarif Abdullah bin Hud al-Masri dari Mesir, keturunan Nabi yang memiliki kedudukan di Mesir. Jatuh cinta. Minta dinikahkan. Pangeran Walangsungsang sebagai wali setuju menikahkan adiknya, Nyimas Rara Santang yang kemudian disebut Syarifah Mudain kepada Syarif Abdullah bin Hud al-Masri. Syaratnya, kalau nanti punya anak laki-laki, yang pertama, begitu dewasa, tolong dikirim balik ke Jawa untuk berdakwah. Maka anak ini lahir namanya Syarif Hidayatullah, di Mesir 20 tahun, di Haramain 10 tahun, dalam Babat Cirebon tercatat menjadi murid langsung Al-Imam Zakaria Al-Ansori, berarti menjadi cucu muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Datanglah dia ke Jawa, karena berkedudukan di Gunung Jati disebut Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini selama Sunan Ampel masih hidup, diminta berulang kali untuk mengajar kitab-kitab yang dia kuasai, tidak mau, saking adabnya sangat tinggi. Begitu Sunan Ampel wafat, Raden Said yang masih muda langsung ngekos di Cirebon untuk berguru talaki kepada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Tempat ngekosnya di Cirebon namanya Desa Kalijaga. Maka dia disebut sebagai Sunan Kalijaga. Bukan karena jaga tongkat di tepi sungai. Tapi desanya itu memang Desa Kalijaga yang ada di Cirebon. Itu tempat beliau untuk berguru kepada Sunan Gunung Jati. Dengan pemahaman fikih dan usul yang sangat kokoh, Sunan Kalijaga menawarkan dakwah dengan metode-metode yang jauh lebih progresif. Ketika itu Islam tersebar di pesisir, sangat kuat. Tapi pedalaman, dan pedalaman ini semua para wali lain nyerah, susah mendekati masyarakat pedalaman. Sunan Kalijaga mengusulkan, orang pedalaman ini akrab dengan cerita wayang. Mereka kenal Arjuna, Puntadewa, Bima. Mereka kenal dengan berbagai tokoh Mahabharata dan Ramayana. Maka saya izin kepada majelis Dewan Wali yang terhormat, rapat malam Jumat Kliwon ini, untuk menggunakan cerita wayang sebagai metode berdakwah. Sunan Giri protes. Itu cerita agama lain. Di dalamnya ada unsur-unsur akidah agama lain. Bagaimana mungkin Kanjeng Sunan Kalijaga mau menggunakannya untuk berdakwah ke agama kita? Agama tauhid. Sunan Kalijaga bertanya, saya mohon izin Kanjeng Sunan, bukankah dulu Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada penyembah bintang, bulan, dan matahari, beliau juga seakan-akan pro dengan penyembah bintang, bulan, dan matahari, sampai mengatakan hadza rabbi, hadza rabbi, hadza rabbi. Semua mufasir sepakat, itu bukan cerita Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Itu cuma ada di Indonesia, cerita Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Di tafsir kita kalau periksa semuanya cerita Nabi Ibrahim berdakwah kepada penyembah bintang, bulan, dan matahari. Itu saja bisa. Kenapa kita tidak? Nah, tapi nanti bagaimana itu menjelaskan dewa-dewanya? Gampang. Nanti dewa-dewa itu kita tempatkan sebagai keturunan Nabi Adam. Maka dalam babon Serat Qasasul Anbiya dan cerita pewayangan itu, Nabi Adam peputra Nabi Sis peputra Sayyid Anwar lan Sayyid Anwas. Sayyid Anwas enos
nurunaken nabi-nabi. Nanti kan itu jadi ke Idris, ke Nuh, macam-macam itu Sayyid Anwas. Sayyid Anwar peputra Sang Hyang Nur Cahyo, Sang Hyang Nur Cahyo peputra Sang Hyang Nur Rasa, Sang Hyang Nur Rasa peputra Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wenang peputra Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Tunggal peputra tiga. Ismoyo, Antogo, Manikmoyo, Semar, Togok, Batara Guru. Itu keturunan Nabi Adam semua. Memang dirusak cerita, dimodif. Kemudian cerita ini dijadikan sebagai wasilah. Karena orang Jawa sudah terlanjur akrab. Ngiranya Mahabharata Ramayana itu terjadinya di Jawa. Makanya orang Madura sampai sekarang kalau Baladewa kalah perang, dalangnya bisa diamuk. Karena bagi mereka Baladewa itu kan dalam cerita wayang Raja Mandura. Mandura itu bagi mereka ya Madura itu. Karena wataknya kayak mereka, marah-marah sukanya gitu ya. Ini raja kami gitu kan. Nah, ini dimasukkan di situ ajaran-ajaran Islam. Maka Sunan Giri tanya lagi, protes. Itu gimana? Kan gambar makhluk bernyawa. Wayang zaman itu namanya wayang beber, digambar per adegan. Digambar per adegan di atas lembar kulit yang lebar. Digeser-geser sambil diceritakan. Dulu itu cerita wayang itu begitu. Penonton maksimal 20 orang itu sudah desek-desekan. Maka Sunan Kalijaga berimprovisasi. Gambar yang saya buat bukan gambar sosok natural, tetapi gambar karakter, gambar watak. Maka kesatria mulutnya kecil. Hifdzul lisan. Jaga mulut. Kesatria matanya sipit. Jaga mata, tidak jelalatan. Satria perutnya kecil. Karena banyak puasa. Maka Arjuna itu dianggap tokoh paling tampan. Tapi coba kalau gambarnya Sunan Kalijaga tentang Arjuna, dijadikan sosok manusia ahli. Ngeri. Tangannya sampai di bawah lutut panjangnya. Ya kan? Wayang kulit. Perutnya sekecil itu. Itu kan ngeri kalau ada manusia seperti wayang. Maka ini bukan gambar natural, bukan makhluk bernyawa, tapi gambar karakter. Karena digambar per karakter, jumlah adegan yang bisa dipentaskan tak terhingga. Cerita yang bisa dikarang jadi bebas. Dan Sunan Kalijaga pentas masuk ke desa-desa, caranya pentas yang boleh nonton bayar. Bayarnya pakai kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu wayang dipentaskan, dijelaskan makna syahadatain. Lalu yang nonton sadar, wah kita sudah masuk agama Islam. Itu masifikasi dakwah yang luar biasa terjadi pada masa itu. Inilah cerita yang kemudian menjadikan, saya tadi menyebut Wali Songo itu tim dakwah, salah satu tim dakwah tersukses sepanjang sejarah. Dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun, berhasil mengubah kerajaan Hindu-Buddha menjadi mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan bayangkan hikmahnya luar biasa mereka. Sudah ada yang membisiki Raden Patah. Ini kalau mau menuntaskan dakwah, tidak ada jalan lain. Jihad fisabilillah. Ayo perang. Para wali mengatakan orang Jawa sangat menghormati leluhur dan orang tua. Yang jadi raja di Majapahit itu ayahandanya Raden Patah sendiri. Kalau Raden Patah sampai angkat senjata menyerang ayahnya, maka agama kita, agama Islam akan dianggap agamanya anak durhaka. Kalau agama anak durhaka, orang Jawa tidak akan mau masuk Islam selama-lamanya. Sabar, sabar, sabar. Skenario terjadi. 1478 Sirno ilang kertaning bumi. Sekarang ada pendusta-pendusta sejarah yang mengatakan itu penyerbuan Demak ke Majapahit. Padahal Profesor Slamet Mulyana, Profesor Uka Chandra Sasmita, semua guru besar sejarah mengatakan jelas bukti sejarahnya 1478 bukan penyerbuan Demak ke Majapahit. 1478 itu kudeta terjadi di Majapahit oleh Girindrawardhana Dhyarana Wijaya, seorang raja bawahan sesama Hindu yang berasal dari Keling di Kediri. Kediri mengkudeta Mojokerto. Terjadi pada tahun itu. Bukan penyerbuan Demak. Sabar, tetap sabar karena Girindrawardhana masih keluarga kerajaan Majapahit. Dan Girindrawardhana ini kebijakannya akomodatif.
Maka dalam babat disimbolkan pusaka utama Majapahit pada masa Girindrawardhana namanya Kanjeng Kiai Condong Campur. Condong cenderung, campur memadukan. Dulu dia berhasil membuat agama baru namanya Siwa Buddha. Gabungan antara agama Hindu Siwa dengan Buddha. Dia pengen agama Islam mau gabung, kita bikin agama persatuan. Ini pendekatannya Girindrawardhana Dhyarana Wijaya. Maka dalam babat ditulis Kiai Condong Campur ditentang oleh pusaka lain yang namanya Kiai Sabuk Inten. Sabuknya saja inten berarti kaya raya. Siapa mereka? Para adipati pesisir yang beragama Islam. Itu disimbolkan Kiai Sabuk Inten. Tidak mau tunduk kalau agama Islam mau disinkretiskan. Maka yang bisa mengakhiri Majapahit namanya nanti Kanjeng Kiai Ageng Sengkelat. Sengkelat itu artinya sengkeling ati. Ketika rakyat sudah tidak dapat menahan, karena tahun 1501 terjadi kudeta lagi. Girindrawardhana dikudeta oleh Perdana Menterinya sendiri yang namanya Patih Udara. Patih Udara ini, Prabu Udara, ini tidak punya darah Majapahit. Dan dia kebijakannya agresif. Di tahun 1502 dia menyerbu Giri Kedaton. Maka dikatakan Sunan Giri sedang menulis, pasukan Majapahit menyerbu. Beliau merasa terganggu lagi nulis, maka penanya dilempar ke udara, berubah menjadi keris. Kanjeng Kiai Kolomunyeng menghancurkan pasukan Majapahit. Apa maksudnya? Simbol. Kalam munyeng. Kalam ucapan, munyeng bikin pusing. Kolam munyeng. Kolam pena, munyeng bikin pusing. Berarti Sunan Giri berhasil membuat pasukan Majapahit satu sama lain saling tidak percaya dan saling berperang satu sama lain, sehingga penyerbuan ke Giri gagal total. Karena babat ditulis oleh dinasti Mataram, keturunan Sunan Giri dari jalur ibunya Panembahan Senopati, maka disimbolkan, dimetaforkan dengan keris. Kenapa? Kalau ditulis harfiah, nanti orang baca, oh Sunan Giri ini provokator ulung. Ini kan menjaga marwah kemuliaan leluhur, itu ajarannya orang Jawa. Itulah yang terjadi. Barulah setelah penyerbuan Giri ini terjadi, Demak bergerak. Oh, sekarang saatnya. Ketika Demak bergerak, rakyat sudah 95% mendukung Raden Patah. Kenapa? Pewaris sah Majapahit. Yang raja di Majapahit itu sudah bukan darah Majapahit, dan dia bikin onar, rakyat sengsara. Rakyat marah, ikut Raden Patah. Itulah yang terjadi dalam kesuksesan dakwah era Wali Songo. Mekaten mudah-mudahan berubah.